Salah. Nama lu aja belakangnya bukan TV. Dengar Kalvin, dengarkan. TV itu adalah televisi. Nah, nama lu emang di KTP televisi, Edis televisi. Loh, tapi kan nama asli saya Edis. TV itu ya. Lah emang kalau gua pakai media Peraisar penyiaran. kenapa? Namamu palsu semua, Perah, Istar itu nggak ada kaitannya. Tapi begini Kalvin, gini. Peraisar itu adalah burung merpati dalam bahasa Oke, Mesir. gini, Kalvin, sedikit Bagus. nih. Gimana? Ada sebuah organisasi Islam namanya APII, betul? Iya. Ketuanya, ya, atau orang yang kalian tuakan, itu bahkan tidak tahu kalian nama aslinya. Nggak ada. Bayangkan, ada struktur organisasi, tapi nama ketuanya itu Zuma, nama palsu. Ini organisasi, memang berat ini organisasi ini. Bayangkan, saya Zuma, nama palsu. Nanti kita kontak. Iya kan? Nama aslinya Nur Alim, tapi pakai nama Zuma. Bayangkan, Ya, pakai sekarang gini, Dis. Hati-hati umat muslim kalian, ya hati-hati kalian. Sekarang gini, Dis. Ini Gurunda pakai nama julukan ya. Namanya doang julukan. Sekarang coba kita lihat. Rudi Yohanes, rumah anak terang, jadi rumah pribadi. Ya. Siapa lagi itu? Siapa sih? Tanpa Ragi. Bikin proyek mau bikin Bible tandingan LAI, malah jadi beras untuk keluarganya pribadi gitu. Jadi yang palsu di sini siapa? Kalian sudah korban MM-an itu. Dengar. Siapapun yang bertujuan, dengar. Kan kamu nanya sama saya ini. Kan kamu Iya. Coba gimana? Pertama-tama saya tidak tahu apakah yang kamu katakan itu benar atau salah. Itu pertama dulu. Karena saya nggak tahu, ya kan? Mana rumah anak terangnya Rudi Yohanes mana? Sebentar. Karena posisi saya kan tidak tahu. Silakan nanti teman-teman Kristen yang lain. Iya. Sekarang begini Pak Kalvin. Apalagi? Saya nggak bilang ini loh. Loh, Anda kok lari nih? Jangan dibisukan. Jangan di ini. Bukan lari. Gini, lari. Kalvin dengarkan ya. Zuma, pernahkah dia memberitahukan nama aslinya siapa? Pernah. Kita nggak bicara programnya loh. Tadi kalau Anda singgung-singgung masalah Tanpa Ragi, singgung-singgung itu programnya. Sekarang begini, yang saya program tanyakan, itu kan berapa miliar udah keluar orang Kristen Indonesia. Ada sebuah organisasi loh. Tapi dia nama ketuanya itu pakai nama palsu. Itu organisasi macam apa? Loh, pakai nama julukan aja jadi sekolah. Mas, dengarkan. Jadi masjid. Terdaftar apalagi? Di Kemenkumham enggak? Terdaftar enggak di Kemenkumham? Terdaftar, Edis. Oke, kalau terdaftar bahkan itu si logonya aja hak paten itu. Dengar. Kelvin, kalau terdaftar di Kemenkumham, kenapa nama aslinya pakai nama palsu? Mana ada di akte Kemenkumham itu di AHU kalau lu pengen tahu itu nama asli semua. Ya, kenapa masker-maskeran? Saya Zulkifli M. Abbas alias Bang Zuma menantang pendeta-pendeta. Masa nantang-nantang pakai nama palsu itu gimana? Loh, emang kenapa gitu? Toh kita yang bayarin acaranya, kita yang bayarin transportnya. Emang pidana kayak gitu? Maskeran terus. Nah ini seperti kalian ini masker, iya, maskernya mahal. Bisa nangkap wifi. Sudahlah. Kamu maskeran, Zuma apalagi? Maskeran, Handi Selebes maskeran. Kalian itu lebih layak dijuluki pasukan bermasker. Ya iya kan keren dia. Sekarang coba kacamata lu dibuka. Buka kacamata. Saya sudah bilang begini. Guru gini kan, ini serius. Guru kalian Zuma suruh datang ke sini, debat dengan saya akan buka kacamata saya, dia buka masker. Nanti kayak ini untuk yang belum tahu, kalau kalian lihat Edis buka mata, dia ada tai lalat gede banget di mata kiri lah. Ini itu doang lah paling. Lu nutupin itu doang tahu gua. Bang Zuma untuk diskusi dengan saya tanpa kacamata, tanpa masker. Berani enggak? Enggak, Edis. Gurunya nggak mau sama lu. Nggak mau sama lu. Gitu loh. Kemarin tapi bilang saya tantang seluruh nih. Saya putarkan nih. Sebentar Kalvin ya. Edis, lu posisinya pendeta bukan? Lu walaupun saya bukan pendeta, walaupun saya tidak punya jemaat gereja, saya punya jemaat di TikTok ini yang terus gimana? Hadir 16.000. Ini jemaah saya. Iya 16.000 tapi ini kan dunia maya. Nanti kalau waktu acara mereka memenuhi kursi-kursi nggak? Oke, benar Kalvin ya. Ini omongan itulah Dis.
Sebentar, ini Iya, dulu coba. ya. Coba dengarkan ya nih. Saya Zulkifli Abbas, Bang Suma, secara terbuka mengundang seluruh pendeta yang ada di Indonesia. Mari kita pertontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Hormat. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Edis, kesempatan medis. Walah halah, ini beda video. Dia selalu jahit-jahit. Nah, katanya nantang-nantang. Saya tantang-tantang. Edis, kesempatan wedis. Iya, coba. Yang nantang. Coba lu putar videonya, kasih lihat videonya itu. Itu satu video yang sama atau video jahitan gitu. Udahlah, jangan takia Korintus Nih, depan gua lah. Saya datangin dia, Kalvin. Nih, saya datangin dia. Nih, bagaimana saya datang Walah, ngomel ganti kalian? lagi. Yang video tadi itu jahitan atau video satu asli. Iya, saya Jangan takia Korintus. Bagaimana mungkin saya gabungkan video berjam-jam? Kan di TikTok. Nah itu dia kan artinya yang ngomong sama lu Oke. itu lebih dulu daripada yang ngomong sama pendeta-pendeta kan gitu. Coba dengerin ini, nih. Apalagi? Yang pakai masker itu adalah kaum wanita, saudara-saudara. Kaum wanita. Bagaimana laki-laki cadangan? Satu-satunya laki-laki yang cadangan adalah Zulkifli M. Abbas. Benar, begitu. Itu kan ngomong yang benci gurunda. Emang kenapa? Semua pastor, semua pendeta. Emang kenapa kalau misalnya ada yang benci gurunda terus ngomong kayak gitu? Udahlah, dia sudah saya tantang untuk debat tanpa masker, tanpa kacamata, tanpa topi. Sampaikan Lembek kepada kali. dia. Berani nggak? Iya. Nah sekarang Des. Sampaikan berani. Iya, nggak? nanti gua sampaikan. Oke. Aman, everything Saya is tunggu, underwear. Teman-teman ya, 17.300 orang Emosi banget menjadi sama saksi. gurunda dia. Saya menantang Nur Alim alias Zuma alias Zulkifli M. Abbas, si tukang masker. Ya, saya tantang untuk debat tanpa ada kacamata, tanpa ada topi, Sama tanpa ada tukang masker. kacamata ditantang. Saya tunggu. Siap? Iya. Baik, saya tunggu kabarnya. Nah, Saya lanjut tunggu kita ke kabarnya. topik ya. Kita lanjut ke topik ya. Boleh, Nah, gue silakan. sekarang pengen nanya sama lu, Des, gitu. Di dalam Islam kan, dalam Islam nih, kita di surga ini untuk yang mati syahid, kita dapat satu keutamaan ngawinin bidadari. Kok di Kristen ini ngawinin Tuhannya sendiri di Wahyu 19 nomor 7 gitu. Mana yang lebih bermoral? Ngawinin bidadari atau ngawinin Yesus digilir 2,6 miliar manusia? Silahkan. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama, kalau membaca Bible, janganlah membawa pikiran-pikiran selangkangan seperti yang diajarkan di dalam kawin. Kan saya katanya mau jawab nih. Boleh nggak saya jawab? Oke, silakan. Boleh. Baik. Jadi, jemaat yang jumlahnya Anda katakan tadi 2 miliar sekian, itu digambarkan oleh Bible sebagai mempelai wanita. Waduh. Ya, mau dia laki-laki, mau dia perempuan, gereja yang jumlahnya banyak, yang banyak sekali jemaatnya, itu diumpamakan sebagai mempelai wanita. Mempelai Dan Yesus adalah mempelai laki-laki. Wah, kelelak. Nah itu. Nah, jadi yang dimaksud di dalam perkawinan, perjamuan perkawinan anak domba di dalam kitab Wahyu, itu berbicara mengenai bagaimana bersatunya jemaat dengan kepala dari jemaat, yaitu Kristus Yesus. Jadi Dalilnya mana? bukan bicara kawin-mawin. Mana dalilnya? Baca saja dalam Bible. Mana dalilnya? Iya, baca saja Kalau dalam di sana Bible. itu bersatunya jemaat, bukan kawin-mawin antara manusia dan Allah. Baik. Mana? Baik. Jadi begini, Calvin, bahasa-bahasa di dalam Bible itu tidak melulu literal. Seperti Oke. juga bahasa-bahasa di dalam Al-Qur'an. Waduh, jangan ke Al-Quran, jangan nyari remis. Loh, Bible aja dulu. Saya mencontohkan sesuatu yang Anda percaya. Nggak mungkin saya mencontohkan sesuatu yang Anda tidak percaya. Sekarang saya mau tanya. contohin pakai dalil. Oke, Mana dalilnya? gini, sekarang saya mau tanya. Apakah Gimana bahasa-bahasa, sebentar Calvin, kamu diskusi dengan dewasa kan? Iya, Oke, maupun hadis itu literal. enggak. Oke, saya kasih satu contoh. Ada satu ungkapan di dalam Al-Quran, gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Pernah dengar istilah itu? Pernah?
Apakah itu maksud menggigit akar betulan dengan gigi geraham? Dilihat konteks ayatnya di situ. Iya, betul. Itu maksudnya untuk memegang teguh, memegang erat. Betul. Betul. Nah, begitu juga perjamuan perkawinan anak domba. Bagaimana jemaat akan bersatu dengan Kristus? Dari Saya rasa sekian cukup jawaban banyak saya contoh-contoh persatuan, Edis, kenapa kawin yang senggama, yang secara KBBI ini adalah Tidak ada di situ senggama. intimasinya hewan? Tidak gitu ada ya. di situ senggama. KBBI ya. Kawin, kawin KBBI apa? Ya, kawin itu banyak. Ya, kawin itu kan? ada pengertian menikah. Contoh, Sama kayak Rob, kawin banyak. Contoh, misalnya begini. Mau kemana? Mau ke kawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Bro, Iya. Bro, hari ini gue sibuk bro. Hari ini gue mau ke kawinannya si Udin sama si siapa? Si Mulan. Apakah kita nonton mereka bersenggamakan? Tidak. Betul. Nah, sekarang pengertian kawin di situ bukan bersenggama, itu di mana, Edis, dalam Bible-nya di mana? Iya, baca saja. Udah dibaca. Ini kita baca sama-sama ya, kawan-kawan. Gini. Wahyu 19. Dari 5 sampai 7 ya, kawan-kawan. Ini supaya kawan muslim Kristen tahu ya. Jadi surga Islam mengawini bidadari, surganya Kristen mengawini Allah, gitu. Wahyu 19 nomor 7 kita bacakan. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Kawin. Oke, hari anak perkawinan. domba hanya gede, D-nya gede. Anak domba di sini siapa? Baik, saya jawab ya. Itu merujuk pada Yesus. Anak domba Yesus. Perkawinan Yesus telah tiba. Pengantinnya siapa? Pengantinnya itu jemaat. Jemaat laki-laki, jemaat Kristus yang jumlahnya miliaran ini itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Oke, berarti satu jemaat Kristus di dunia ini 2,6 miliar akan mengawini Yesus bergiliran, betul? Mengawini di situ ngapain? Ya mengawini secara roh. Di mana di situ mengawini? Ini hari perkawinan, Dis. Ya, perkawinan. Sama seperti saya bilang. Secara roh kan? Sama saya bilang tadi. Hari ini adalah hari perkawinannya si Udin dengan si Mulan. Apakah di situ sekarang penutupannya supaya lu bisa bertanya ke gua. Di surganya Kristen ada manusia ngawinin Allah? Makanya saya bilang ya teman-teman ya, jika Anda dijawab menjadi seorang aja muslim, jika Anda menjadi seorang muslim, bisakah Anda di detik yang sama Anda berpikir cerdas? Ini Anda mewakili nih. Jangan ada 8.000 kita soal skriptur. Apa yang tertulis kita baca. Iya. Apa susahnya? Memang begitu yang tertulis. Hari perkawinan. Hari perkawinan anak domba. Sekarang saya tanya. Artinya seluruh orang Kristen 2,6 miliar di dunia akan ngawinin Yesus, betul? Berkawinan bersenggama maksudmu? Bukan kawin aja kawin. Allah kawin gimana sih? Perkawinan di situ dikatakan. Iya, ngawinin Yesus bukan perkawinannya. Perkawinan. Betul? Manusia ngawinin Yesus, betul? Bukan ngawinin di situ, nggak ada tulisannya ngawinin. Loh, jadi apa di sini? Kalau bukan ngawinin apa di sini? Ya sudah, Anda sudah maksa ya? Sudah maksa? Selamat datang di kebenaran, Edis. Lu kira cuma lu doang yang bisa pelintar-pelintir? Gua bisa paksain itu, tekan itu kata kawin di situ untuk ngawinin gitu loh. Bisa gantian bicara? Ya. Enak kan? Tunggu deh sebelum lu ngomong ini gua kasih tahu. Abis ini 5 detik. Jadi untuk muslim yang awam, kalian kalau nggak ada belum paham banget tentang literasi Islam dan Kristen, jangan naik anjir. Ini makanan Kores yang kayak gini-gini. Makanannya Kores. Lihat dia terbata-bata kan? Ya saudara. Itu dia. Silakan Edi. Baik. Jadi teman-teman ya, ada 19.700 orang menyaksikan bagaimana kualitas seorang muslim. Ya kan? Kalau saya mengerti ketika hadis mengatakan, maka gigitlah akar itu dengan gigi gerahammu. Apakah saya maksa bahwa orang Islam kerjanya gigit akar? Enggak. Karena orang Kristen cerdas. Enggak mau maksa bahwa itu adalah bahasa-bahasa alegori. Tapi tadi lu maksa masuk surga itu pezina. Ini giliran saya. Betul. Waduh, marah dia. Oh, silakan. Sampai dia berpesan.
Kaum muslimin wal muslimat, jangan masuk sini. Gurunya saja tidak berani menghadapi saya. Bukan Edis, bukan gitu loh, gini loh. Saya Gua lawan penghujat Islam, Kristen yang awam gua biarin. Elu ngincernya muslim yang awam gitu loh. Dengar ya bro ya. Saya berkali-kali ngomong loh. Tolong yang Islam awam jangan naik kemari. Sudah saya bilang, saya sampai mohon-mohon, tolong berikan kesempatan kepada ustadz-ustadz. Tapi mereka tetap naik. Jadi jangan salahkan saya, Kalpin. Saya justru mengundang, tekenin terus. dengar, saya mengundang Juma. Saya mengundang pendebat-pendebat Islam. Saya undang Siripa. Saya undang pendebat-pendebat kalian. Lari tunggang langgang karu-karuan. Lah ini gua naik dengan gagah perkasa, lu sampai terbata-bata nggak bisa bahas Yesus ngawinin manusia. Bagaimana kamu ngomong? Ya. Beraninya ngadepin Islam yang awam. Jangan gitu, Loh, Kalbi. iya lu lihat tadi yang naik awam-awam, bukannya lu turunin, lu malah makan. Sudah saya bilang, naik ke ya. Terus putus, Bre. Kayaknya ada yang telepon. Teman-teman kalau saya lagi siaran jangan telepon ya biar tidak putus. Oke, jadi seperti itu Kalpin. Ya, kamu sudah mengajukan pertanyaan kepada saya sudah jawab bahwa pengertian perkawinan anak domba dengan jemaat itu bukan pengertian maksudnya bersenggama. Seperti bagaimana Gua nggak mau pengertian, Edis. Ini waktu saya. Gua mau dalil. Ini waktu saya ini. Gua mau dalil gua. Dengarkan. Walaupun kamu maksa, walaupun kamu bilang itu perkawinan maksudnya bersenggama, itu terserah kamu. Saya nggak bisa maksakan. Yang jelas, enggak. Ini waktu saya, Kalpin. Dengar ya, kalau saya masuk channel Islam, tidak pernah saya membisu-bisukan orang Islam. Paling maksimal saya tendang. Kalau saya masuk channel Islam, saya baru ngomong, halo, udah dibisukan. Karena ketika orang Islam mendengar suara saya di channelnya, gemetar menghinggapi mereka. Ketakutan melanda mereka. Seperti gubuk reot yang tertimpa topan badai. Betul? Nah, jadi makanya saya bilang, Kalpin, ketika saya membaca hadis, maka gigitlah akar pohon itu dengan gigi geraham kalian. Saya tidak pernah memaknai bahwa orang Islam tukang gigit-gigit akar pohon. Ketika kamu bertanya kepada saya, di situ ada perkawinan anak domba dengan jemaat, dengan mempelai wanita yaitu jemaat. Itu tidak dipahami sebagai perkawinan bersenggama. Sekarang saya bisa tanya balik kepada kamu? Iya, yang gua pengen bukan pemahaman lu, yang gua pengen dalilnya gitu loh. Di mana kawin di sana bukan kawin senggama. Apakah Kan saya gitu. bisa bertanya Tapi balik? karena ini PR, karena ini lu nggak bisa jawab, silahkan lu bertanya kepada gua. Silahkan. Oke, sekarang kalau ada orang Islam, dia berzina, dia mencuri, seorang pezina, seorang pencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, bahkan asal dari mulutnya terucap asyhadu anna ilaha illallah dan seterusnya, pasti dia masuk surga, betul? Selama dia sebagaimana hadis Sahih Bukhari 3063 telah kena hukum had, masuk surga dia. Hah? Oke, mencret lu ketemu gua kan, kena jawabannya. Sebentar, saya Mantap. tampilkan hadisnya. Saya tampilkan hadisnya. Baik. Kalau kita pakai ayat ya. Oke, ini Kalpin ya. Coba Sahih Bukhari 6303. Ya, itu jawaban gua. Silakan coba ini baca dulu. Iya. Nih, hadis Orang nih mutawatir. otak langsung Edis gua bikin. Oke, silakan coba baca ini. Ya. Coba baca. Langsung saja isinya. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia kepotong itu tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Iya, betul. Artinya Karena sudah kena hukum had. di mana di sini hukum had mana? Di Sahih Bukhari 6303. Aduh. Bawa dalil kalau jawab.
Bukan edit, lu baca anjir. Sini. Berarti Sini. diedit saudara. Ih, kena counter malu ya, kena counter malu. Sini, belajar sini. Penutupnya dulu Kalvin. Jangan gagap. Sini, lu belajar. Berarti seseorang Berarti itu udah nyimpulin Edis. Kalau berarti udah nyimpulin nih, gua bawa nih. Silakan. Sahih Bukhari 6303. Lihat sini ya, kita baca. Ya kan. Saya membaiat kalian untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh anak kalian, dan tidak mengada-ngadakan kebohongan yang kalian ada-adakan di antara tangan dan kaki kalian. Janganlah kalian bermaksiat kepadaku dalam perkara yang ma'ruf. Barang siapa di antara kalian yang memenuhi baiatnya, maka pahalanya di sisi Allah. Dan barang siapa, perhatikan Edis, di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Dar, selamat datang di kebenaran. Jawab pakai dalil. Baik. Jangan kayak ngawinin Yesus. Baik. Itu adalah perumpamaan, nggak pakai dalil. Balikan lagi Batu kamera. kemenangan dulu gua. Balikan lagi kamera. Ya, tunggu. Nggak nyambung dia. Dia nggak nyambung. Apa yang Lu dibahas? nggak nyambung Apa itu. ini nggak nyambung? Bahas saya. jawab dalil pakai dalil, kawanku. Kalvin, pelan. Tahan emosimu, tahan emosi. Jangan marah. Bukan emosi, gua ketawa. Saya tanya kepadamu. Coba. Baru saja datang kepadaku. Perhatikan kata-kata baru saja datang kepadaku. Artinya ini info terupdate atau tidak? Saat itu iya. Jawab. Udah dijawab. Perlu lama. Mana kameramu mana? Kok malah ke es durian? Kok malah ke es durian? Coba balik. Malu dia saudara. Oke, di sini dikatakan Kalvin, baru saja datang kepadaku. Berarti ini menjadi yang terupdate. Betul? Betul. Artinya ini yang terbaru, yang lebih baru daripada Al-Quran, betul? Dilihat angka hadisnya. Aduh, siapa yang ngasih siapa yang ngasih angka? Apakah Muhammad ngasih angka? Bukan, itu Imam Bukhari itu. Yang jelas yang baru terakhir datang kepada Muhammad memberitakan apa? Loh, di mana lu tahu itu terakhir tuh di mana? Janganlah nambah-nambahin, Edis. Jangan takia Korintus. Saya tahu kamu pakai efek. Iya. Suara saya ketimpa, dengar nih. Telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa dari umatku yang mati dalam dengan tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Ini info terbarunya. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, iya. Karena kena hukum had, lihat di 6303 itu. Kalvin, apalagi? Gini, Keteteran esensi tidak menyekutukan Allah itu apa? Esensi tidak menyekutukan Allah itu ya tidak syirik. Lu tidak menyembah Tuhan-Tuhan yang lainnya. Berarti kalau orang tidak menyekutukan Allah, berarti dia bisa berzina. Kenapa lu berarti kenapa begitu? Ini barang siapa tidak menyekutukan Allah walaupun berzina, walaupun Terus ini hadis yang gua bawain mau lu kemanain ini? Bawa tidur. Itu kan tidak update. Ini kan yang sudah Lu terupdate. tidak update ini 6303. Yang ngasih nomor itu siapa? Yang ngasih nomor itu Bukhari. Kok Ya ini yang lu bawain hadisnya, itu Imam Bukhari yang nulis gitu. Ketika Imam Bukhari nulis, semuanya lu potong-potong, gak mau dibawa semuanya. Kalvin, yang ngasih Apa nomor lagi? itu tukang cetak. Yang ngasih nomor itu tukang cetak hadis. Bukhari nggak pernah kasih nomor. Lah coba tunjukin Bukhari nggak kasih nomor. Di dalam Sahih Bukhari itu tidak pernah kasih nomor sekian. Yang ada Coba tunjukin Bukhari perkamennya kalau nggak ngasih nomor. Ini bohong-bohong aja di sini. Bukhari itu nggak ada lagi manuskripnya. Bahkan saya yakin kitab Bukhari ini kalau nggak ada lagi kenapa lu sok tahu? Karangan abad ke-19. Kalau misalnya nggak yakin, kalau misalnya itu karangan abad 19, kenapa lu bawain sekarang? Gini. Makin kesini makin kontradiksi lu, Edis. Sebentar. Di situ ada nggak? Apa lagi? Baru saja datang. Ada nggak terupdate? Loh, misalnya lu ngomong hal ini baru saja datang, kemudian lu ketemu lagi orang firman turun gitu. Ya bisa-bisa aja lah. Ini baru saja loh. Ini yang terupdate loh.
Baru saja Itu terakhir berarti maksudnya. Cici. Nah sekarang kalau misalnya di sini ada kalian melanggar kemudian dihukum dunia, maka hukuman itu sebagai kafaratnya gimana? Ya, itu Mau sudah gimana? usang. Wah, lo kira perjanjian lama anjir. Barusan datang. Lo kira Kristen ini? Ini kitab hadis bukan kitabnya Baru saja Kristen. datang kepadaku. Artinya itu yang terupdate. Iya, tapi dalam Islam Oke. yang berzina maupun yang mencuri Jangan kena debat rajam dan potong tangan. Oke. Kayak Nah, gitu lah gini, Edis. Jangan debat kusir. Gini. Apalagi? Hadis itu intinya itu dikatakan baru saja. Sebelum-sebelumnya nggak pernah Jibril ngomong begitu. Di dalam Al-Quran memang barang. Lo bukan Jibril ini, hadis perkataan saya lagi Nabi. Ini ngomong. aduh, Saya Sakia lagi Korindusnya ini ngomong, kebablasan ini. Dengerin Bubuk dulu, dia. saya lagi ngomong. Suaramu itu nimpa suara saya. Oh alah, sorry, maaf gitu. Oh, suara gue Dengerin. kayak suara papa di sorga. Silakan. Dengerin. Di dalam Al-Quran, barang siapa yang mencuri, maka potonglah tangannya. Betul? Betul? Ya, Di dalam Al-Quran, jangan kamu dekati zina. Betul? ya. Nah, tapi ada info terbaru. Info terbaru. Baru saja datang kepada Muhammad Jibril memberitahukan. Walaupun berzina, walaupun mencuri, yang penting mengucapkan syahadat, maka masuk surga. Betul? Setelah hukum had. Ini ditambah-tambahi lagi. Wah ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Di mana hukum? Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Saya putarkan dulu ya. Saya Oh nani otak lo gue bikin di sini. Coba dengerin Kalvin, nih. Man qala la ilaha illallah Kemana itu? Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Jangan dipotong itu, jangan dipotong. Iya ditambah-tambahin. Lo bukan ditambah-tambahin, lo senangnya motong sedikit doang. Jangan ditambah-tambahin. Gua nggak nambah-nambah ini Sahih Bukhari 6303 mau dikemanain? Hadis yang kamu bukakan Apa? itu bukan itu. Loh, Ngarang yang ini nyata. hadis kan ribuan Edis, kenapa lu cuma milih satu macam Yohanes 17 nomor 3? Ini ngarang-ngarang yang nyata. Oke, bentar. Udahlah Dis. Pertanyaan lu tidak bisa mengalahkan ini. pertanyaan gua, kenapa surganya Kristen ada ngawinin Allah? Nggak bisa lu ngalahin Anda itu, ini Bre. sungguh-sungguh nekat yang nyata ini teman-teman. Lah serius gua. Di mana moral yang paling bobrok ketika ada manusia ngawinin Allahnya sendiri? Nih, Coba lihat dipikir ya. pakai otak. Nih. Lihat nih, nggak ada di sini dibakar di neraka sekian tahun nggak ada. Kamu tambah-tambahin itu ngarang kamu. Di mana dibakar di neraka sekian tahun nggak ada juga di hadis gua sini. Loh kata kamu ada hukum hud dulu kata kamu. Lah ini tertulis Sahih Bukhari 6303 Edis. Bilang Lu masuk anjir surga, malu gua bikin lu. Masuk surga betul. Di kandang lu sendiri gua bikin malu lu. Nih. Udahlah. Dan barang siapa di antara kalian melanggar kemudian dihukum di dunia, maka hukuman itu sebagai kafarat baginya di dunia dan pensuci. Sekakmat Saya bilang. Kristen kalah di sini. Sudah saya bilang, itu kan bukan info terupdate. Info Lo terupdate bukan info terupdate, di mana di sini dibatalkan macam perjanjian lama? sudah Hah? datang di sini. Baru Di saja mana? Jibril datang kepadaku. Nah sekarang sebelum mati, Saya nggak mau debat. apa lagi lu? Udah bubuk lu gua bikin. Bentar. Apa? Debat kusir. Sebelum kita akhiri, Sama-sama. sebelum kita akhiri, saya ucapkan pertama-tama teman-teman, saya ini takkan menerima siapapun muslim. Saya tidak pernah takut seperti kata orang muslim, kamu takut debat sama ini, kamu takut debat sama Cuma, takut debat sama Nandar. Nih, kalian sudah menjadi bukti bagaimana ada orang Islam naik ke tempat saya, tidak saya bisukan. Tidak pernah saya bisu-bisukan seperti bagaimana kalau saya masuk ke Alah, channel Edis muslim. ini lu belokin topik Edis, lu udah Oke, bubuk sebentar, itu. gini, Calvin, saya mau nanya. Ini ada Lu berita. muter-muter aja topiknya. Calvin, saya mau Apa? tanya. Ada berita terbaru. Saya dengar-dengar nih. Yusuf PI punya moderator namanya Pak Regar. Tahu? Iya? Nah, informasi yang saya dengar dari Pak Regar, saya minta klarifikasi. Katanya Pak Regar, Yusuf PI punya selingkuhan. Bener nggak? Enggak?
Nggak tahu. Waduh, Anda belum tahu. Lah, aduh, lu kesini lagi bawa-bawanya Edis. Nah, ini saya mau menanya kepada kalian. Konon katanya ada pergesekan. Dengar, ada cekcok, ada baku hantam antara Yusuf PI dengan APII, betul? Bagaimana? Nggak ada, Edis. Dia masih cecetan sama gua. Masih ngasih untuk dialog 2 versus 2 sama Dengar, gua. dengar. Ini mah sama aja kayak gini, Dis. Tunggu, Dis. Dengar dulu, Edis ketika makanya hidupnya saya konfirmasi. Katanya Habis ini gua konfirmasi lu ya. Habis ini gua konfirmasi lu, silakan. Dengar, enggak, saya habis ini mau ngomong Silakan, sama Yusuf silakan. PI. Saya mau ngomong sama Yusuf PI. Iya. Moderatornya Yusuf PI yang sering dibilang Pak Regar naikkan. Jangan begitu Pak Regar. Tahu nggak? Pak Regar yang moderatornya Yusuf PI ngomong bahwasanya Yusuf PI ada indikasi nggak benar. Katanya dia menggelapkan apa namanya? Ini kata Pak Regar ya, makanya saya konfirmasi. Kata Pak Regar yang saya dengar, dana-dana pengadaan mushaf Al-Quran. Mari teman-teman nyumbang mushaf Al-Quran. Katanya dipaksa-paksa untuk